Kalau kau mau tidak lapar, kalau kau mau menghadapi COVID-19 dengan aman, kalau gitu penghasilannya di atas 500.000 dong satu 500 bulan. sampai 700.000. Hebat. Menghadapi COVID-19 dan dampak orang yang PHK, orang supaya tidak stres, ini jawaban nggak Pak? Ya, kalau kecil-kecil ini cukup, kemudian dia menjadi ketahanan desa menjadi ketahanan kecamatan menjadi ketahanan pangan kabupaten, ketahanan pangan kabupaten menjadi ketahanan pangan provinsi, dan kemudian negara ini memiliki daya tahan yang cukup. Jadi ada yang panen 20 hari, ada yang panen 30 hari, ada yang panen 3 bulan. Kalau begitu tidak ada yang terhenti. Kita masuk di halaman pekarangan rumah jabatan Menteri Pertanian, dan kan semua orang punya rumah, punya pekarangan, apartemen pun punya tempat untuk bertanam. Negara Indonesia adalah negara tropis, negara Indonesia adalah negara pertanian, mataharinya selalu cukup. Dan karena mataharinya cukup, dimanapun kita bisa bertanam. Kalau begitu, pertanian adalah solusi dari kehidupan. Kalau kau mau tidak lapar, kalau kau mau menghadapi COVID-19 dengan aman, di pekaranganmu menjanjikan sesuatu untuk sebagai sumber kehidupan. Di sini ada seledri, di sini ada sawi, dan program pemerintah di Kementerian Pertanian mempersiapkan program pangan lestari, dan saya mau panggilkan Pak Agung, Kepala Badan Ketahanan Pangan. Tolong jelaskan apa itu pangan lestari, Pak. Jadi kita punya atas saran Pak Menteri, kita di Badan Ketahanan Pangan punya program pertanian pekarangan lestari. Artinya kita memanfaatkan pekarangan-pekarangan kita sebagai sumber produksi pangan. Seperti misalnya ini dalam 20 hari kita sudah bisa panen. Dan kemudian di dalam program pekarangan pangan lestari itu kita juga mempunyai konsep di dalamnya ada rumah bibit. Oh, rumah bibit ini tentunya kalau ini sudah kita panen kan mesti harus tanam lagi. Sayang kalau ini tanahnya sayang, polybagnya sayang. Biar bisa ditanam, dipakai ulang ya polybag. Nah, kami mencoba mengkalkulasi berapa pendapatan masyarakat per keluarga. Kalau kami hitung satu keluarga itu bisa mempunyai 75 polybag minimal, Pak. 75. Satu pekarangan. Satu pekarangan itu keluarga. Kalau gitu penghasilannya di atas 500.000 dong satu bulan. Sampai 700.000. Hebat. Penghematan yang harus dikeluarkan. Daripada kita keluarin 500.000, mending kita beli sendiri, minimal kita makan sendiri. Kalau perlu ya itu juga yang kita bayar, kita jual kemudian menjadi menopang yang lain, atau kita kasih tetangga aja juga lebih bagus kan. Nah, kalau mereka punya excess production, biasanya mereka langsung jual-jual ke pasar. Nah, jadi ini kenapa harus lestari? Karena kita harapkan ini semua keluarga akan mempunyai pendapatan seperti ini. Menghadapi COVID-19 dan dampak orang yang PHK, orang supaya tidak stres, ini jawaban nggak Pak Bung? Iya Pak, kita mencoba tahun ini saja kita ada 3.500 kelompok yang kita bangun, dan itu semuanya kita satu kelompok kira-kira dengan sampai 30 orang. Sawi ini sebenarnya sudah siap panen Pak Menteri. Ini udah siap panen, kalau Bapak berkenan ini bisa kita panen ya. Kita punya bibit yang baru. Ya. Ini asikin nih. Kita taruh bibit yang baru di sini. Bibit baru di sini kita taruh lagi. 20 hari lagi kita sudah panen lagi. Jadi ada yang panen 20 hari,
ada yang panen 30 hari, ada yang panen 3 bulan. Kalau begitu tidak ada yang terhenti. Ya. Ini coba saya mau lihat yang Nah. ini. Nah, ini perlu saya kasih lihat. Ini tomat cherry dibuat di halaman, tapi permintaan luar negeri untuk ekspor unlimited, Ya. terutama ke negara Arab. Ini dibutuhkan banget. Jadi kalau begitu di halaman kita, di Indonesia kita yang mataharinya tidak pernah putus, negara agraris atau negara pertanian itu, Pak Agung, sebenarnya semua orang bisa bertani kan? Dan informasi Pak Menteri, total luas lahan pekarangan kita itu 10,4 juta hektar. 10 lebih besar dari halaman dari sawah kan? Iya. Kalau gitu para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa dengan istri-istrinya anjurkan orang ke taman pekarangan yang ada. Ini udah mulai matang banget. Dan ini bisa bertahan untuk terus-menerus selama 6 bulan. Diremut-remut sedikit, Nah, baru dibuka sini, ya kan? iya. Baru ditanam begini. Iya. Harus lurus ke atas ya. Lurus ya, Pak. Ini berapa hari bisa panen? Kalau Ini kayak apa? Ini Cabai. cabai, Pak. Ini cabai. Ini cabai berarti 3 Kalau bulan ini, ya. Ini 20 hari, Pak. 20 hari sudah dapat makan, dapat uang. Ini 3 bulan 3 terus-terus setiap panen bisa. Ya. Ini kalau kita gilir pertanamannya, Pak, setiap hari kita bisa panen, Pak. Oke. Seminggu. Jadi seminggu ini, seminggu itu. Jadi terus-terus gak ya? Ya. Ini sebulan sudah panen Pak, kalau tanamannya seperti ini bibitnya. Nanti sampai, sebetulnya kalau cabai rawit bisa sampai 6-7 bulan. Jadi selama 4-5 bulan panen terus. Oh gitu 2 meter Setiap aja hari. cukup ya? Iya. Ya. 2 meter. Jadi ada penelitian Pak, 36 meter persegi itu bisa untuk menghidupi satu keluarga. Dan ini untuk protein. Kamu tanam Ya. dulu lah Kak. Supaya orang bisa lihat bahwa bapak-bapak juga bisa tanam, bukan cuma ibu-ibu kan? Cukup begini pakai ajir nanti Pak, supaya tidak. Tinggal siram-siram, hilang juga stres. Ya. Stres juga bisa hilang kan? Oh, dikasih pakai pakai gitu. Ya, ini Pak. Agar Ya, supaya supaya dia nggak rebah. Ditarik ya, Tarik diikat. diikat ini. Oke. Tapi ini kan semua untuk kepentingan tubuh kita Ya. agar protein kita kuat gitu, protein kita hebat. Protein kita bisa menahan virus kan? Iya. Nah, kalau begitu mending ini mutlak harus dilakukan. Ya. Tapi protein tidak cukup dengan itu. Kita perlu Pakai hewani juga hewan. bisa, Pak. Nah, Jadi berarti di halaman bisa juga dong pakai kelinci. kelinci. Atau Bisa bahkan dipegang ikan, Pak. kelincinya nggak nih? Ini kelincinya di Ini kelinci jenis-jenisnya apa? Ini di rumah jabatan menteri saja kelincinya, dan kelinci cepat sekali kawin loh. Dan ini udah berapa kali? Ini anakannya udah berapa kali nih? Subur banget lagi kelincinya. Iya. Nah, ini kelinci yang dari luar negeri. Ini untuk ekspor, ya. Dan ini dari pejantan dan itu dikeluarkan langsung kawin, Pak. 6 bulan sudah bisa Iya. panen. Ini tinggal Sawo. sawo untuk buah. Sawo kita langsung jadi Kemudian di jambu air, Pak. jambu air seperti itu. Nah ini Jeruk. jambu air kita Nah. sedikit Ini. ditaruh, Tuh, jatuh. jatuh-jatuh nih. Nah itu jambu air bisa dijadikan seperti itu. Ada ayam Kolam ikan, ya, Pak. Kolam ikan. dan nila atau lele ini cepat banget. Sambil dia jadi hiasan, sebenarnya bisa langsung digoreng seperti ini. Ya. Oleh karena itu program pangan lestari menjadi sangat penting, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan akan terus mengenergi jajaran pemerintahan, terutama tentu lingkup pertanian, agar terus mendorong halaman-halaman masyarakat bisa tergunakan. Slogan P2L itu adalah pekarangan sumber pangan keluarga, lestari pekaranganku, maka pasti sehat keluargaku. Dan Pak, ketahanan pangan dimulai dari ketahanan pangan keluarga. Bila setiap keluarga ketahanan pangannya cukup, maka nasional. Ya, kalau kecil-kecil ini cukup, kemudian dia menjadi ketahanan desa,
ketahanan desa menjadi ketahanan kecamatan menjadi ketahanan pangan kabupaten, ketahanan pangan kabupaten menjadi ketahanan pangan provinsi, dan kemudian negara ini memiliki daya tahan yang cukup. Kurang apa Allah memberi kita alam Indonesia yang memang siap untuk kita tanam. Kalau begitu, solusi kehidupan ada di pertanian. Sepanjang kau mau berkeringat, sepanjang kau mau turun tangan pada tanah dan pekarangan yang ada, maka tentu saja ada kehidupan di situ. Ada sesuatu yang pasti. Pertanian solusi pasti dari kehidupan.